Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik dari 19 PAI 3. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, pada tugas UAS kita disuruh menjelaskan beberapa judul makalah. Nah, diantaranya yang pertama, ridho dan sabar, toleransi. Ridho kata berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata rodia yang berarti senang, suka, dan rela. Kata rela sendiri berasal dari bahasa Arab ridho, artinya senang, suka, cita, dan puas dalam menerima segala sesuatu yang diberikan Tuhan yang Maha Kuasa. Sabar, secara bahasa sabar adalah menahan diri dari berkeluh kesah, memahami lisan dan mengadu, dan menahan diri dari menampar pipi, merobek baju, dan semacamnya. Sedangkan menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dan keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan tidak terarah. Toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerar, artinya menahan dan bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat yang berbeda. Sifat ridho dikatakan istimewa dikarenakan ia adalah penopang hidup seseorang, karena manusia, jika manusia dalam keadaan hidup maka akan terus diuji. Nah, judul kedua, tawadu atau jujur dan adil. Tawadu artinya rendah hati. Secara bahasa adalah ketundukan, asal katanya adalah tawado, artinya ardu, yang artinya tanah. Itu lebih rendah daripada tanah di sekelilingnya. Sedangkan secara etimologi, tawadu adalah tunduk dan patuh kepada otoritas kebenaran serta kesedihan menerima kebenaran dari siapapun yang mengatakannya, baik dalam keadaan ridho maupun marah. Faktor-faktor yang membentuk sikap tawadu, yang pertama bersyukur, berusaha mengendalikan diri, yang kedua sabar untuk tidak menampakkan kelebihan, yang ketiga hindari sikap takabur yang kita miliki kepada orang lain. Jujur dalam bahasa Arab memiliki macam makna, sama dengan as-siddiq atau siddiq, yang berarti nyata, benar, atau berkata jujur. Jujur berarti mengatakan sesuatu sesuai dengan realitas yang ada. Manfaat bersikap jujur diantaranya kejujuran mendatangkan kebahagiaan, kejujuran mendatangkan simpati, kejujuran mendatangkan ketenangan, kejujuran mendatangkan pahala, kejujuran mendatangkan percaya diri, kejujuran mendatangkan kedamaian. Adil, secara etimologi adil berasal dari kata al-adal, yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamankan yang satu dan yang lain. Sedangkan secara terminologi adil adalah mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai atau dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu tidak berat sebelah dan tidak berbeda. Adil merupakan bentuk sikap yang menempatkan sesuatu pada tempatnya secara profesional. Dalam ayat yang lain, unzur likulli maqalun maqamun wa likulli maqamun maqalun. Dermawan, materi ketiga yaitu dermawan, ifa, dan menyambung silaturahmi. Dermawan adalah memberikan harta dengan senang hati kepada orang. Dalam kondisi memang wajib memberi sesuai kepantasannya dengan tanpa mengharap imbalan dari yang diberi.
baik imbalan berupa pujian, balasan, kedudukan, ataupun sekedar ucapan terima kasih. Jadi seseorang disebut dermawan jika memberi secara tulus, ikhlas. Orang-orang yang memberi karena ingin balasan dari pihak yang diberi bukanlah dermawan lagi disebut berdagang, tapi disebut berdagang. Ifa secara etimologi ifa adalah bentuk masdar dari afa, yaitu yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Selain itu, ifa juga dapat berarti kesucian tubuh. Secara terminologi, ifa adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang meragukan, merusak, dan menjatuhkannya. Hikmah yang dipetik dari pelaku dermawan: 1. Menjadi orang yang dicintai oleh Allah SWT. Yang kedua, dekat dengan Allah. Yang ketiga, akan mengantarnya masuk surga. Yang keempat, Allah akan memberikan pahala. Yang kelima, menjadikan sehat lahir dan batin. Yang keenam, Allah SWT akan menutup aib-aibnya. Yang ketujuh, sifat Allah menjaga kehormatan hubungan dengan masalah seksual, menjaga kehormatan hubungannya dengan harta. Fungsi sifat ifa menjaga hubungan dengan kepercayaan yang lain terhadap dirinya. Yang adapun materi selanjutnya yaitu akhlak tercela. Akhlak buruk atau tercela merupakan suatu sikap atau perbuatan jelek yang dilarang oleh agama, karena pada dasarnya agama mengajarkan kita untuk selalu bersikap baik, terutama dalam menjaga perilaku serta perbuatan yang akan kita lakukan dengan berlandaskan agama. Maka sifat tercela ini sebenarnya biasa dicegah karena amanah serta sanksi yang akan didapatkan dalam waktu yang cepat maupun di kehidupan selanjutnya. Kadzib, bohong. Adapun kadzib atau bohong adalah sifat atau keadaan dari seseorang, perbuatan yang tidak benar, tidak berdasarkan fakta-fakta, tidak menepati janji atau melanggar hak-hak pihak lain sejenis. Dengan pengertian bohong terdapat kata dusta, mendustakan, tidak mengetahui. Dusta adalah memberikan tidak sesuai dengan kebenaran, baik dengan ucapan lisan secara tegas maupun dengan isyarat, seperti menggelapkan kepala, menggelengkan kepala, atau mengangguk. Khianat adalah sikap tidak bertanggung jawab atas amanah atau kepercayaan yang telah dilimpahkan kepadanya. Khianat biasanya disertai bohong dengan mengobrol janji. Berkhianat akan dibenci orang-orang sekitarnya yang kemungkinan besar tidak percaya lagi untuk mengemban sesuai tanggung jawab di kemudian hari. Bahaya yang timbul dari khianat: dapat memutuskan persahabatan. Yang kedua, membuat orang lain tidak percaya diri, membuat luka hati orang lain, termasuk golongan orang-orang yang munafik. Adapun materi selanjutnya yaitu takabur. Takabur berasal dari bahasa Arab takabbara ya takabbaru, yang artinya sombong, membanggakan diri. Adapun takabur secara istilah adalah sikap berbangga diri dengan beranggapan bahwa dirinya lah yang paling baik, dirinya ya yang paling hebat dibandingkan orang lain. Takabur semakna dengan ta'azzam, yaitu menampakkan keagungan, menampakkan kehebatan, kebesarannya. Banyak hal yang menyebabkan orang menjadi sombong akibat takabur, diantaranya dalam ilmu, pengetahuan, amal ibadah, nisab, kecantikan, dan harta kekayaan. Takabur termasuk sifat tercela yang harus dihindari. Penyebab takabur diantaranya: yang pertama, ilmu, pengetahuan, kecantikan, amal dan ibadah, harta kekayaan, nasab, keturunan. Akibat takabur yaitu terhalang dari perhatian dan mengambil pelajaran terhadap sesuatu.
Yang kedua, kegoncangan jiwa. Yang ketiga, selalu dalam keadaan aib dan kekurangan, terhalang masuk surga. Namina. Yang materi selanjutnya, namina, ghibah dan zulm. Namina adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi, baik yang tidak senang itu orang yang diceritakan ataupun orang yang mendengarkannya. Cara menyampaikan sesuatu itu biasanya dengan ucapan atau perkataan, tetapi ada kalanya dengan tulisan, isyarat atau sindiran. Perilaku menghindari perbuatan namina yaitu menghindari pemutusan dengan menyebarkan kasih sayang kepada sesama, memahami kondisi orang lain. Yang ketiga, senantiasa tidak berseuzon kepada orang lain, berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, ghibah atau menggunjing orang lain adalah perilaku membicarakan orang lain yang jika orang lain tersebut mendengarkannya, dia tidak akan merasa senang. Ghibah adalah hal yang sangat berat, katakanlah dengan masyarakat, terutama kaum wanita. Ghibah pun ada sanksi-sanksi yang tersendiri, seperti memakan bangkai manusia sendiri. Dampak negatif dari perbuatan ghibah dapat memutuskan hubungan silaturahmi, hilangnya keutamaan dan kedalaman hidup, merupakan pemula pemusuhan antar masyarakat. Zolim adalah berasal dari kata zolam, yaitu ya'limu, yang berarti pelaku. Zolim dan perbuatannya disebut zulum. Ahli munzar mendefinisikan dalam zalim yaitu melontarkan sesuatu tidak baik pada tempatnya. Zalim adalah perbuatan dosa yang harus ditinggalkan karena tindakan aniaya akan merusak kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Macam-macam zalim. Yang pertama yaitu zalim terhadap Allah atau syirik. Syirik merupakan pandangan dan kepercayaan yang mengingkari bahwa Tuhan adalah Maha Esa dan Maha Esa, artinya menduakan Allah. Zalim terhadap manusia. Orang yang zalim pada umumnya senantiasa bersikap kasar, bermusuhan, dan suka menyakiti hati orang lain. Materi ketujuh yaitu riya, kikir, dan tabzir, boros. Riya berasal dari bahasa Arab, artinya yaitu berarti memperlihatkan atau pamer, memperlihatkan sesuatu kepada orang lain. Riya adalah melakukan amal bukan karena mengharap ridha Allah, tetapi semata-mata mencari pujian dan memasyurkan diri di mata manusia, bukan di mata Allah. Kikir dalam bahasa Arab yang berarti terlampau lemak, terlampau tamak, memakai hartanya. Kikir dalam istilah berdasarkan syar'i, kikir berarti pelit terhadap sesama kebaikan, baik harta maupun bukan milik sendiri maupun milik orang lain. Kikir sendiri tidak mau mengeluarkan hartanya pada jalan Allah. Tabzir atau membazir disebut juga boros, yang berarti mempergunakan semua semata-mata terlebih-lebihan dan tidak bermanfaat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, boros diartikan sebagai berlebih-lebihan dalam pemakaian uang, barang, dan lain-lain. Penyebab dari perbuatan riya, kikir, dan membazir. Faktor yang mendorong orang berbuat riya adalah ada tiga, yaitu senang dipuji oleh orang lain, takut dianggap rendah di dunia, rakus, dan kepunyaan orang lain. Riya membuat orang lain
buta dan dikuasai oleh hawa nafsu. Penyebab tertentu dari kikir adalah rakus, takut miskin, sikap berlebihan, dan kekhawatiran berlebihan terhadap masa depan keluarga. Dan sebab berikutnya adalah cinta akan dunia, cinta harta, seakan-akan tidak akan meninggalkan dunia. Padahal kenyataannya yang terakhir dalam hidup kita adalah kematian. Penyebab dari sifat boros seperti sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dari sifat boros, penyebab lain diantaranya adalah mereka mungkin mengeluarkan uang banyak untuk mengesankan atau mentraktirkan rekan-rekan atau teman-teman mereka hanya untuk dilihat bahwa diri itu kaya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.